Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rizky dengan NIM 221111 sebagai Ketua Kelompok 1 Mata Kuliah Desain Pemrograman Web dengan dosen pengampu Bapak Eri Sasmita. Nah, dengan anggota kelompok sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Doni Wijaya Saputra, NIM 22111030. Nama saya Tia Janatul Marwanda dengan NIM 22111024. Nama saya Widesya Fitri dengan NIM 221116. Nama saya Asmawati, NIM 22111022. Baik, di sini kami akan menjelaskan 10 materi dari proyek website yang sudah kami buat. Jadi website kami adalah Dontenda. Website ini merupakan website yang digunakan untuk penyewaan alat-alat camping secara online. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan dua materi awal dari website saya ini. Yang pertama adalah database dan yang kedua adalah koneksi database. Database ini merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus teman-teman miliki ketika teman-teman ingin membuat sebuah proyek ya teman-teman. Kemudian yang kedua ini adalah koneksinya. Yang mana jika teman-teman tidak mengkoneksikan antara database dan codingan, ya codingan dan database teman-teman itu tidak akan bisa terkait teman-teman. Mungkin saya masuk saja ke database-nya. Baik. Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah membuat sebuah database dengan nama tenda saya. Di sini saya sudah buat banyak tabel. Ada tabel barang, kemudian ada tabel detail pengadaan, tabel kategori, tabel pengadaan, tabel supplier, tabel transaksi, tabel detail transaksi, dan juga tabel user, teman-teman. Kemudian saya akan bedah lagi lebih dalam terkait tabel barangnya. Oke. Di sini saya sudah menyediakan banyak field yang terkait dengan website Dontenda. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada ID barang, kemudian nama barang, harga sewa, quantity, image, dan ID kategori, teman-teman. Untuk ID barang di sini saya taruh car 1, kemudian ada car 2, KMP 1. Ini adalah semua ID barang ini adalah supaya nantinya akan mempermudah saya ketika saya mengkoneksikan ya teman-teman. Jadi ini istilahnya itu ini adalah origin key-nya teman-teman. Kemudian di sini juga ada nama barang, carrier 45 liter dan sebagainya. Kemudian ada harga barang. Harga sewanya juga sudah saya sediakan. Kemudian ada jumlahnya 2, 6, 10. Kemudian gambar dari tendanya, kabar dari carriernya, kompornya sudah saya sediakan semua dan juga ID kategorinya teman-teman. Kemudian di tabel terakhir itu adalah tabel user, yang mana tabel ini dia digunakan agar user bisa melakukan login ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin register nih. Jadi teman-teman sudah bisa register dan juga sudah bisa login karena adanya tabel user ini teman-teman. Dan ini adalah nama-nama orang-orang yang sudah melakukan register di website Dontenda ini. Yang pertama itu ada Iki, kemudian yang kedua Rizky, yang ketiga itu Tia dan juga Asmawati ya teman-teman. Di sini ada jenis kelamin, nomor telepon, alamat, email dan juga password. Kemudian kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang koneksi dari database ini yang sudah saya buat ini, yaitu tenda saya, ke codingannya. Kita akan masuk ke codingan. Jadi teman-teman, kita di sini masuk ke materi kedua yang akan saya bahas. Di sini saya akan membahas terkait koneksi dari database yang sudah saya buat tadi ke codingannya, teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini adalah bagian koneksinya. Terlihat sedikit, tapi sangat penting, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada codingan hanya 4 baris. Ada localhost, root, dan juga tenda saya. Nah, inilah inti dari koneksinya ya, teman-teman.
Jika teman-teman melakukan koneksi, pastikan nama database teman-teman sesuai dengan nama yang teman-teman letakkan di sini. Kalau misalnya teman-teman salah satu huruf saja, maka koneksinya akan gagal ya teman-teman. Jadi karena di sini sudah saya atur antara tanda saya dan ini adalah bagian admin dari koneksinya. Dan kita akan masuk ke bagian utama dari koneksi. Oke, teman-teman. Ini adalah bagian utamanya sama saja karena koneksinya semua koneksinya itu sama saja ya, teman-teman. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan step ketiga dan keempat, yaitu login dan indeks. Nah, sebelum itu kita ke login dulu. Lanjut, nah ini adalah codingannya untuk login atau proses loginnya. Nah, jadi di codingannya ini kita memerlukan email, password. Di sini juga ada tertera login. Ini untuk titelnya ini. Nah, kalau misalkan emailnya belum terdaftar tuh nanti bakal keluar namanya email belum terdaftar. Dan kalau passwordnya salah itu nanti akan keluar password salah. Nah, langsung aja ke tampilannya. Nah, ini adalah tampilannya Don Tenda. Kita login ya di sini misalkan Wida. Terus passwordnya. Nah, ini kalau misalkan password salah, dia bakal keluar tampilannya password salah. Oke, kita lanjut lagi. Kita taruh Wida dengan password dan login. Nah, ini adalah bentuk tampilannya ketika kita sudah menyelesaikan bagian halaman login. Kita logout. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap keempat, yaitu indeks. Nah, untuk indeks sendiri, dia ada di home. Nah, ini adalah bentuk codingan dari indeks, jadi ada banyak. Ini ada bagian selamat datang, ada tempat sewa alat camping, dan lain sebagainya. Ada at your service. Udah banyak banget. Kita langsung aja ke tampilannya. Nah, ini adalah tampilan dari indeks karena tadi kita sudah login, jadi ini adalah halaman utamanya dari Don Tenda. Di sini ada bagian selamat datang di penyewaan alat camping online. Lanjut, di sini ada about-nya, tempat sewa alat camping dan outdoor. Di sini bisa pesan sekarang atau lihat barang. Nah, jadi di sini ada dua pilihan. Terus ada at your service. Nah, di sini ada 4. Kalian bisa ke pemesanan online, bisa mau lihat barang-barang terbaru juga ada yang kedua, yang ketiga bagian harga terjangkau, dan yang keempat melayani dengan smart. Artinya senyum, mudah, amanah, ramah, dan transparan. Lalu di sini ada pesan online. Nah, di sini kalau misalkan kalian mau pesan itu kan bisa input datanya di sini dari nama lengkap, nomor telepon, memilih barang nih, terus ada list barang dari harga perharinya, kuantitinya, lama sewanya, tanggal pesan, tanggal kembali, total bayar. Nah, kalau misalkan kan udah semua menginput datanya kan bisa tambah barang, setelah itu simpan dan cetak bukti sewa. Nah, yang terakhir di sini untuk menghubungi kami bisa dari WhatsApp, bisa ada alamatnya dan juga di sini ada tertera Instagramnya dari Don Tenda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi ke-5 dan 6, yaitu about dan register. Yang pertama, register. Register itu proses pendaftaran. Jadi ini merupakan kode proses pendaftaran, di mana di sini mengambil tabel user, tabel ID user, kemudian nama lengkap, nomor HP, jenis kelamin, alamat, email, dan password. Kemudian di sini ada validasi jenis kelamin. Apabila kita menginfo jenis kelamin yang tidak benar, maka akan muncul notifikasi jenis kelamin tidak valid. Nah, selanjutnya apabila
proses registrasinya sudah benar, maka akan muncul silakan login. Dan ini notifikasi ketika gagal, maka akan muncul gagal, silahkan daftar kembali, maka kita akan daftar kembali. Oke, langsung saja kita ke tampilannya. Pertama kita coba register. Sini kita masukkan nama lengkap, nomor HP, kemudian kita pilih jenis kelamin, terus alamat, kita masukkan email, kita ketik password, daftar user. Nah, di sini kita akan login, kita masukkan email yang tadi, kemudian password, coba login. Nah, sudah masuk ke halaman websitenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang about. Jadi di about ini saya taruh di bagian navbar. Di sini teman-teman bisa lihat. Jika kita klik, maka akan langsung ke tampilan about. Jadi about itu hanya sekedar tempat informasi, hanya sekedar informasi. Jadi di sini kita bisa mengganti. Misalnya saya coba ganti menjadi selamat datang misalnya. Simpan. Nah, maka sudah berubah. Jadi tampilan about cuman segini saja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-7 dan 8, yang dimana materi 7 dan 8 itu adalah gambar dan upload. Nah, untuk materi pertama, gambar, saya di sini akan membuka website kami. Nah, di sini untuk melihat gambar-gambar barangnya, kita bisa langsung klik di bawah sini. Nah, jadi ini adalah tampilan gambar barang yang ada pada website penyewaan tenda. Kemudian untuk codingannya itu kita bisa lihat di barang sewa. Nah, jadi di sini adalah codingan untuk mengatur atau jika kita ingin mengganti gambar yang ada pada tampilan website, jadi kita bisa mengatur codingannya di bagian barang sewa. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, sini saya akan menjelaskan terkait upload. Nah, untuk bagian uploadnya itu di sini yang bertugas sebagai uploadnya itu kita bisa masuk ke bagian admin. Nah, ini adalah tampilan adminnya. Di sini admin dapat melakukan penambahan barang, kemudian kita buka. Nah, kita coba tambah barang sewa. Kita pilih kategorinya dulu. Kita mau menambahkan kategori tenda misalnya. Kemudian nama barangnya adalah tenda camp. Kemudian banyaknya 1. Harga barangnya misalnya 40.000. Kemudian harga sewanya kita coba masukkan 45.000 saja. Nah, kemudian kita coba cari file gambarnya. Nah, di sini saya akan kita coba simpan. Nah, data barang berhasil ditambah. Kemudian kita lihat barang yang sudah kita tambah tersebut tadi di bagian tampilan website kita. Nah, mari kita lihat. Nah, ini sudah muncul gambar barang yang sudah kita tambahkan tadi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan 2 materi terakhir yaitu navigasi dan logout. Baik, sebagaimana yang teman-teman tahu bahwasanya navigasi itu berfungsi untuk petunjuk atau pengarah bagi siapapun pengguna yang menggunakan website ini. Nah, di sini kita menggunakan navigasi navbar. Jadi navigasinya di bagian atas. Kalau misalkan navigasinya ada di bagian samping, berarti namanya sidebar. Nah, kita bisa lihat di sini ada bagian about, service, pesan online,
kontak, logout. Jadi si pengunjung itu bisa tahu bahwasannya website ini ada 5 fungsi dalam website ini. Kita langsung saja lihat dalam Visual Studio Code-nya. Nah, ini merupakan kode navigasi dari website kita. Kalau misalkan kita lihat di sini ada about, service, pesan online, kontak, dan logout. Nah, kita juga bisa edit. Misalkan di bagian about ini kita rubah namanya menjadi tentang. Kita save dan kita balik lagi ke websitenya. Maka about yang tadi berubah menjadi tentang. Nah, kemudian materi yang terakhir yaitu tentang logout. Jadi logout itu di sini kita taruh logoutnya di bagian navbar. Nah, ketika kita klik logout, maka otomatis akan keluar dari websitenya. Kalau misalkan kita lihat di bagian kodenya, dia berada dalam posisi navigasi karena saya menaruhnya di bagian navbar. Nah, di sini juga dia akan langsung mengarah kepada logout form. Setelah kita klik tombol logout, maka akan masuk ke dalam tampilan login ulang lagi. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan atas nama kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.